Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Saya Rini Oktavia, CGP Angkatan 8 dari Kota Padang, akan memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Perkenalkan, pengajar praktek saya Ibu Sylvia Adiswan Eskom dan fasilitator saya Bapak Jericho Sinaga SPD. Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi sudah selesai saya pelajari. Maka saya akan menceritakan refleksi dengan memakai model 4F, yaitu yang pertama fact, yaitu peristiwa. Yang kedua feelings, perasaan. Yang ketiga finding, pembelajaran. Dan yang keempat future, penerapan. Fact, peristiwa. Yang pertama dimulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri yang dilaksanakan mulai hari Jumat tanggal 21 Juli 2023. Pada alur ini, CGP berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana tindakan guru di masa lalu membantu diri untuk belajar dengan lebih baik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 2. Eksplorasi konsep mandiri yang dilaksanakan pada Senin tanggal 24 Juli 2023. CGP menjelaskan apa konsekuensi dari keragaman murid-murid yang ada di kelas mereka, menunjukkan pemahaman tentang yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, menjelaskan bagaimana cara mengetahui kebutuhan belajar murid. Hari berikutnya, Selasa tanggal 25 Juli 2023, CGP menganalisis penerapan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. CGP diminta untuk menyimpulkan pemahaman pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan diagram flyer. Kemudian tugas tersebut CGP unggah dalam platform YouTube dengan link sebagai berikut. Yang ketiga, ruang kolaborasi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2023. Pada alur ini yang dimulai pada pukul 14.30 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. CGP mengikuti diskusi dalam ruang kolaborasi sesi 1 dengan bimbingan fasilitator. CGP dan rekan-rekan melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. CGP dibagi dalam 3 kelompok diskusi. Saya termasuk dalam kelompok 2 yang membahas situasi 4 untuk kasus SMA. Kegiatannya yaitu menganalisis skenario pembelajaran dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pemandu. Masih lanjut di ruang kolaborasi, yaitu hari Kamis tanggal 27 Juni 2023. Pada alur ini yang dimulai pada pukul 18.30 sampai 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, CGP bersama rekan sekelompok yang dibimbing oleh fasilitator dalam ruang virtual mempresentasikan hasil diskusi tentang analisis skenario implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan saling memberikan tanggapan hasil analisis kelompok lain. Kegiatan diakhiri oleh fasilitator dengan menarik kesimpulan tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi.
video tugas kelompok CGP unggah pada platform YouTube CGP. Yang keempat, demonstrasi kontekstual. Pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2023, pada alur ini CGP membuat rencana pembelajaran yang memuat pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian CGP mengunggahnya pada LMS. CGP membuat tugas dalam bentuk video yang CGP unggah dalam platform YouTube CGP. Yang kelima, koneksi antar materi. Pada Selasa 1 Agustus 2023, pada alur ini CGP membuat koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk video yang kemudian CGP unggah dalam platform YouTube CGP. 6. Elaborasi pemahaman. Rabu 2 Agustus 2023. Pada alur ini CGP bersama rekan CGP se-Sumatera Barat Angkatan 8 Provinsi Sumatera Barat mulai dari jam 15.30 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita Vkom dengan instruktur Bapak Yosua Adipta Nala Yudhistira SPD BEd dalam elaborasi pemahaman modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. CGP menyimpan dokumentasi dalam bentuk video yang CGP unggah dalam platform YouTube CGP. 7. Aksi nyata. Kamis, tanggal 3 Agustus 2023. Pada alur ini, CGP mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. CGP tidak ditugaskan untuk melaporkan implementasinya ke dalam LMS. Namun, pada pendampingan individu berikutnya, CGP berkesempatan untuk mendiskusikan refleksi dan penerapannya di kelas bersama pengajar praktek pada PI keempat. Feeling atau perasaan. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan belajar dalam mengikuti pendidikan guru penggerak hingga saat ini. Saya senang sekali belajar pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan fasilitator yang luar biasa menginspirasi, serta teman-teman CGP yang saling berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Sehingga saya mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir kebutuhan murid meliputi 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Finding atau pembelajaran. Saya dapat belajar dan memahami bahwa setiap murid terlahir dengan karakter yang beragam, potensi dan minat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, maka guru hendaknya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan berdasarkan kategori kebutuhan belajar murid yang meliputi 3 aspek: kesiapan belajar murid, minat murid, serta profil belajar murid. Selain itu, guru harus memperhatikan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Guru memberikan pembelajaran yang berbeda serta dapat menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid.
Materi tentang pembelajaran berdiferensiasi membuka mata saya bahwa kita sebagai pendidik harus memperhatikan karakteristik murid yang beragam, potensi dan minat murid yang berbeda, sehingga murid dapat belajar sesuai keinginannya. Langkah selanjutnya, future atau penerapan. Setelah mempelajari modul 2.1 ini tentang pembelajaran berdiferensiasi, langkah awal yang akan saya lakukan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yaitu melakukan diagnosis kognitif dan non-kognitif. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memetakan kesiapan belajar murid dan profil belajar murid. Yang keempat, melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang kelima, melakukan asesmen. Dan yang keenam, menciptakan pembelajaran yang berbeda. Demikianlah pemaparan saya dalam jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.